Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Huwal maliku la sharika lahu wal fardu la nidda lahu kullu shay'in halikun illa wajhahu. القلوب له مفضية والسر عنده علانية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة أدى الأمانة نصح الأمة كشف الله به الغمة تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره فجزاه الله أحسن ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita semua, sehingga di malam yang mulia ini, di malam bulan Ramadan ini, Allah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa lagi di rumahnya yang mulia, dan semoga perjumpaan kita adalah perjumpaan yang akan Allah ulang sekali lagi kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Nabi yang mulia, kepada sahabat Nabi yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قلت لا أجد فيما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini adalah ayat yang bercerita tentang orang-orang yang pada masa perang Tabuk, mereka menangis karena tidak bisa memberi infak kepada Islam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru agar umat Islam berinfak karena Nabi harus melawan musuh-musuh Islam, yaitu pada perang Tabuk. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam tafsir bahawa jumlah mereka saat itu ada 7 yang menangis karena tidak dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak punya bekal dan Nabi tidak bisa membantu mereka karena keadaan begitu kepayahan. Nah, salah satu orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disiratkan walaupun tidak disebutkan namanya dengan langsung adalah Ulbah ibnu Zaid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ulbah ibnu Zaid, mungkin namanya jarang sekali kita dengar, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Ulbah bin Zaid tidak sering disebut selayaknya para sahabat-sahabat yang lain yang cukup terkenal. Tapi ternyata sahabat yang mulia ini adalah salah satu orang yang diabadikan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ فِيمَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. Dan mereka-mereka yang datang kepada engkau wahai Muhammad meminta agar engkau membawa mereka untuk berperang dalam perang Tabuk, ternyata engkau berkata kepada mereka, sesungguhnya aku tidak bisa membawa kalian karena tidak ada bekal yang cukup. Mereka berbalik arah dan meneteskan air mata karena mereka begitu sedih, karena mereka tidak bisa berinfak untuk pergi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat yang begitu miskin, berasal dari kaum Ansar. Beliau disebutkan bekerja dengan salah satu orang Yahudi di kebunnya. Fakana idza amila fi mihnati ma wajada illa fil masa'i hafnatan min at-tamri.
Jadi kalau beliau bekerja dengan orang Yahudi ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sepanjang hari bekerja untuk membersihkan pohon-pohon kurma, maka di sore hari dia diberi hafnatan. Jadi 2 genggam ya, kalau digabung ini hafnah dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa sirah disebutkan beliau hanya mendapatkan sebegitu saja. Dan itu hanya cukup untuk diri beliau. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau bahkan jika mendapatkan itu, maka beliau tidak punya selain itu. Kadangkala hafnah atau ya 2 genggam yang beliau dapatkan dari orang Yahudi yang beliau bekerja kepadanya, beliau kadangkala menyimpannya sedikit dan memakannya sedikit di malam hari, agar bisa memakannya lagi besok dan agar bisa memakannya lagi di siang harinya, atau bahkan kadang menyimpan sebagian untuk beliau tabung, untuk beliau beli gandum dan membeli makanan yang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Ulbah yang begitu miskin ya, itu kadangkala beliau ketika mendapatkan upah di sore hari memasukkannya ke dalam kantung kalau dalam bahasa kita, dan berlari dengan cepat menuju baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena beliau memberikan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau termasuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadangkala ketika beliau berinfak, beliau berkata, "Ya Rasulullah, hanya ini yang ana punya. Walakinnani aradtu an tad'u Allah li." Ya Rasulullah, ana memberikan yang ana punya ini, bahkan singguh bengah ana doa kibalun pajuh ya Rasulullah, hanya agar engkau mendoakan kami dengan doa yang baik dan agar kami termasuk dari orang-orang yang memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu masa ketika Nabi dan para sahabat di Madinah dan di Jazirah Arab diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan, mungkin dengan kemarau, sehingga banyak sekali kebun-kebun yang tidak jadi, sehingga banyak sekali ternak-ternak yang bermasalah. Namun pada saat itu seorang sahabat yang bertugas di dalam militer melaporkan bahwasanya Romawi di Tabuk sedang mempersiapkan pasukan untuk mencungkil Islam daripada asalnya, karena mereka mulai merasa bahwa Islam ini adalah duri yang berbahaya. Nabi tidak punya pilihan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi mempersiapkan. Bahkan saat itu Jazirah Arab yang rata-rata sudah masuk di bawah naungan Islam, Nabi mengirim ke segala arah, ke kabilah-kabilah yang jauh, agar mereka bersegera untuk berinfak, karena memang keadaan yang begitu susah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat mengatakan, kami tidak pernah mendengar Nabi menasihati kami dan Nabi terus mengingatkan kami tentang masalah infak melebihi hari-hari itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi Muhammad menyeru dengan begitu kuat, menyeru terus-menerus untuk infak, karena memang susah untuk melawan ya Romawi yang memang dianggap sebagai blok yang sangat besar kekuatan saat itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba bayangkan kalau seandainya umat Islam banyak yang ingin berjihad, namun tidak ada alat untuk berperang, tidak ada pedang dan tidak ada perisai, tidak ada kuda dan unta, karena perjalanan daripada Madinah menuju Tabuk begitu jauh, mungkin membutuhkan waktu berhari-hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menasihati, Nabi mengingatkan, sehingga para sahabat berbondong-bondong. Bahkan Uthman bin Affan datang kepada Nabi yang sedang duduk dan memberikan 1.000 dinar langsung, yang kalau kita kalikan 5 juta berarti 5 miliar saat itu cash. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, 1.000 unta, 1.000 kuda ana yang tanggung, lengkap dengan alat-alat perang ya Rasulullah." Yang bahkan jika dikalkulasikan, kalau seandainya unta itu ada 27 juta kalau di Sudan, maka 27 miliar beliau menanggung unta. Kalau kuda satu-satunya itu sampai 20 atau 30 juta, maka kalikan 30 miliar lagi. Sehingga Nabi bersabda, tidak ada yang bisa memudaratkan Utsman pada hari itu, setelah hari itu. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Uthman dan semuanya, Abu Bakar, Umar, dalam kisah yang masyhur yang saling berlomba-lomba,
memberi segala apa yang mereka punya. Tapi bagaimana dengan Ulbah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ulbah tidak bisa beri banyak. Ulbah tidak bisa mempersiapkan unta. Ulbah tidak bisa mempersiapkan kuda untuk berperang di jalan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena kan lagi orang lain yang napeng. Beliau kemudian datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ada 7 yang lainnya, 6 yang lainnya, dan berkata, "Ya Rasulullah, mali, ana tidak punya harta ya Rasulullah. Qala ana ma ladayya al-mal. Tapi bolehkah ana pergi dengan memberikan nyawa ana ya Rasulullah?" Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam surat Taubah, Nabi mengatakan, tidak ada yang ana punya untuk membawa antum ini. Walaupun antum ini punya nyawa untuk antum beri kepada Allah, tapi alat tidak cukup lagi. Apa yang dilakukan oleh Ulbah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Beliau tidak membantah Rasulullah. Karena tahu bahawa Nabi tidak mungkin melarang kecuali memang tidak bisa. Beliau berbalik badan dan kemudian matanya berair dan mulai sembab, dan kemudian beliau pergi dan duduk dan sedih karena tidak punya apa-apa untuk beliau beri agar beliau bisa menjual nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diabadikan oleh Allah dalam surat Taubah. Namun jamaah dimuliakan oleh Allah, Ulbah tidak berputus asa. Ulbah yang tahu bahawa untuk perang Tabuk beliau tidak bisa pergi, ya ketika beliau tidak mampu untuk menyediakan alat-alat untuk diri beliau, karena memang semuanya sudah sesuai dengan perintah baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa masing-masing tolong persiapkan untuk diri-diri kalian sendiri. Karena memang tidak ada finansial yang kuat pada hari itu karena terjadi kemarau dan terjadi kesusahan di kalangan umat Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya Ulbah pulang ke rumah. Setelah salat Isya bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ulbah salat. Dan setelah salat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ulbah mengangkat kedua tangannya kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, kalau ana tidak punya apa-apa untuk ana sedekahkan kepada Engkau ya Allah. Tapi pada malam yang mulia ini ya Allah, ana bermunajat kepada Engkau dan ana meminta kepada Engkau ya Allah. Jika ada di antara umat Islam yang telah menyakiti ana ya Allah, maka ana jadikan maaf ana itu sebagai sedekah ana untuk dia." Wa ma zala yunaji rabbahu ila an jaa al-fajr. Dan masih saja beliau berdoa seperti itu sampai datangnya waktu fajar. Beliau masih berkata, "Ya Allah, kalau dia memfitnah ana, maka ana jadikan fitnah itu sebagai sedekah ana untuk dia. Ampuni dia ya Rabb. Kalau dia pernah mencaci atau menggores kehormatan ana, hormatan ana itu ana berikan untuk dia ya Rabb." Dan sepanjang malam beliau bersedekah dengan maaf dan bersedekah dengan kehormatan. Enggak ada harta. Nyawa pun mau dijual kepada Allah dalam bahasa kiasan, beliau tidak bisa pergi. Dan ketika salat subuh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau tetap saja sebagaimana muslim dan mukmin selain beliau, ya, yang sahabat pada umumnya, salat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatihi wa farigha min salatihi. Dan ketika Nabi Muhammad salam, "Assalamualaikum warahmatullahi." "Assalamualaikum warahmatullahi." Nabi berbalik badan dan berkata, "Siapa semalam yang telah berinfak dengan kehormatannya? Siapa semalam yang telah berinfak dengan maafnya?" Fama ajabahu ahadun minas sahabah. Hana mesiro sahabat yang jawab. Karena enggak ada yang merasa siapa yang bersedekah dengan kehormatan. Kiban orang sedekah kehormatan. Kiban orang sedekah maaf. Tidak ada yang menjawab para sahabat. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa yang semalam bersedekah dengan kehormatannya? Karena tidak ada yang menjawab, kemudian Ulbah mengangkat tangan karena merasa tidak mungkin tidak menjawabnya karena Nabi telah bertanya. Qala ana ya Rasulullah. Dan kemudian Nabi berkata, "Ketahuilah wahai Ulbah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menerima semua sedekahmu." Jemaah dimuliakan oleh Allah, berapa di antara kita yang kemudian jika ada yang bersalah kepada kita,
Di bulan Ramadan terutama, ketika kita tidak mampu mungkin atau tidak banyak kelebihan harta untuk memberi infak, kita berikan maaf kepada orang lain. Kenapa tidak di bulan ini kita sucikan diri jamaah dimuliakan Allah, tapi maaf. Bismillah ya Allah, dia pernah menyakiti ana, maaf sebesar-besar untuk dia ya Allah. Fa'fu wasfahu. Maka maafkanlah. Maafkanlah. Wasfah juga maaf. Artinya berbesar hatilah. Bukankah kita jamaah dimuliakan oleh Allah suka dimaafkan oleh Allah? Bukankah Allah juga suka kita memaafkan hamba-hambanya? Makanya cerita Ulbah ini yang jarang disebutkan oleh orang jamaah dimuliakan oleh Allah, menjadi sebuah titik balik bagi kita untuk mengetahui bahwa ada orang yang dipuji di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah karena dia memberi maaf dan menebar maaf di malam hari. Padahal tidak disebutkan pada waktu itu di situ bulan Ramadan. Nah, apalagi kita yang sedang di bulan Ramadan jamaah dimuliakan oleh Allah. Apalagi hal-hal yang telah berlalu lama sekali. Kadang cihana mentingat li tanya ke urangnya. Hanya mungkin ketika kita ingat saat kita berjumpa dengan dia, maka kita mudahkan maaf. Bismillah, kita pun tidak rugi dengan maaf ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Tak udip dengan gelih hati, mungkin akan membuat hidup kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini jamaah dimuliakan oleh Allah, kita coba ketika tak ingat, tak tebarkan maaf. Hanya tak sedekah dengan peng, tak sedekah dengan maaf. Siapa tahu kemudian maaf ini yang membuat hamba-hamba Allah mudah di hari kiamat, membuat kita mudah kelak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.